wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad, NIM 1931041021. Bidang studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Makassar. Materi yang pertama yaitu pengertian dari multiple intelligence itu sendiri, yang artinya setiap orang memiliki keunikan dan cara setiap orang mengaktualisasikan diri hampir tak terbatas. Adapun kecerdasan yang mudah diidentifikasi adalah kecerdasan verbal linguistik, di mana kita dapat mengidentifikasi melalui kemampuan dan kemauan berbicara, di mana anak dalam verbal linguistik banyak berbicara, pandai melucu, dapat membaca buku dan menulis. Yang kedua, kecerdasan logis matematis, di mana kita dapat melihat kesenangan anak terhadap angka-angka maupun membaca angka, kesukaan mereka selalu bertanya. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial, di mana kemampuan menangkap warna serta mampu memandukan warna-warna dan mendekorasi. Yang kedua yaitu emotional intelligence atau kecerdasan emosi, merupakan kemampuan kita dalam menggunakan dan memahami emosi, baik itu emosi orang lain maupun emosi kita sendiri. IQ juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Pengaruh pendidikan karakter terhadap IQ yaitu seseorang untuk mengontrol emosinya, sehingga terciptanya peserta didik yang memiliki motivasi tinggi, bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan dapat dijadikan pemimpin masa depan. Dan kita juga dapat mengenali perasaan orang lain, diri sendiri, meningkatkan kecerdasan IQ yaitu perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Berkembang kognitif peserta didik menurut Piaget menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian sekitarnya. Skema adalah struktur kognitif yang merupakan proses atau cara mengorganisasi dan merespon. Piaget membagi. Sejarkawi menyatakan moral adalah nilai kebaikan manusia. Sebagai manusia moral memandang sebagaimana manusia hidup sebagai manusia yang baik. Perkembangan moral anak menurut teori psikoanalisa, ketika anak menghadapi tuntutan dalam hambatan realitas, suatu struktur kepribadian baru muncul, yaitu ego. Yaitu perkembangan psikososial adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seorang dengan kondisi sosialnya, dan adapun perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi dan mental seorang dalam hubungan dengan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial: 1. Keluarga, 2. Kematangan, 3. Status sosial dan ekonomi. Adapun yang keempat adalah pendidikan. Pengertian keluarga merupakan orang pertama yang selalu memberikan kasih sayang dan support untuk kita agar kita bangkit, dan di mana keluarga merupakan lingkungan yang sangat positif atas sosialisasi. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan segala sesuatu bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disosialisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain, di mana dalam perkembangan bahasa anak yang berkembang antara lain: 1. Teori behavioris, di mana teori menyatakan bahwa menganggap anak sebagai penerimaan positif dari tekanan lingkungan serta tidak memiliki peranan yang aktif di dalam proses perkembangan perilaku verbalnya. Kedua, teori nativisme, di mana teori ini membahas tentang dapat dikuasai oleh manusia dan binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusianya. Yang ketiga, teori kognitivisme, di mana teori ini bahasa anak-anak tidak berkembang dengan suatu sosial yang hampa. 4. Teori sosial kultural, di mana teori ini yang teori sosiokultural, di mana teori ini yang menggeser
penekanan analisis dari Pauls seperti bahasa dalam konteks pendidikan bahasa. Terakhir yaitu misbehave peserta didik. Misbehave merupakan deretan perilaku penyimpangan atau perlakuan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan tata tertib. Sikap disiplin dari anak sekolah yaitu satu, perlu dikedepankan sikap peduli, hormat dan mendukung, di mana sikap mengembangkan sikap hormat dan persahabatan dengan sikap anak tanpa pandang bulu akan membuat anak yang membuat kesalahan belajar dari kesalahannya. 2. Melibatkan anak apabila mengambil keputusan. Di sini bahwa anak merasa bahwa aturan main di sekolahnya jelas, adil dan tidak keras. 3. Melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan sekolah. Pelibatan orang tua diperlukan akan terjadi keseimbangan antara kebiasaan dan norma perilaku yang diterima di sekolah. 4. Di mana mengajarkan anak masalah sosial dan moral yang relevan bagi mereka. 5. Mereka menyadari bahwa setiap anak berbeda. Setiap anak perlu diakui bahwa mereka memiliki kepribadian dan ketemperamen yang berbeda. Yang terakhir, berikan penghargaan dan pujian kepada setiap anak. Itulah tadi materi yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.